Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dikenalkan, nama saya Fandi Ramadhani Barakah dengan NIM 1514-52125 dari kelas 3F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai bahan pembelajaran grafis. Yang pertama ada pengertian media grafis. Media grafis dapat diartikan sebagai media yang bersifat dua dimensi atau dengan kata lain dapat dilihat dari dua sisi. Media grafis merupakan salah satu media untuk menangkap, memproses, serta menyusun kembali informasi yang diperoleh lewat indera penglihatan dan pendengaran, lalu disajikan kembali secara grafis atau dalam bentuk grafis, baik itu berupa objek atau gambar atau kata-kata. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan ide atau fakta atau gagasan lewat penyampaian kata-kata, kalimat, angka hingga simbol atau gambar. Yang kedua, macam-macam media grafis. Yang pertama ada diagram. Diagram adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis diagram. Yang baik adalah sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian tertentu saja yang diperlihatkan. Berdasarkan konsep tersebut, kiranya pengguna media diagram dalam proses pembelajaran akan sangat membantu bagi guru maupun siswa dalam menyimak materi pelajaran. Karena pada dasarnya, diagram merupakan ringkasan visual yang padat mengenai fakta-fakta dan gagasan yang akan diuraikan. Yang kedua ada grafik. Grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statik yang saling berhubungan. Dengan berasumsi pada pengertian grafik tersebut, dalam proses belajar mengajar, grafik mempunyai fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi kualitas maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana, terutama pada penyajian secara statistik. Yang ketiga ada poster. Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Media ini pada umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan sebagai sarana promosi. Yang keempat ada kartun. Kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Dengan berasumsi pada konsep tersebut, kartun dapat digunakan sebagai alat bantu proses pengajaran, walaupun banyak kartun yang membuat orang-orang tersenyum. Tapi pada dasarnya, kartun mempunyai manfaat dalam proses belajar mengajar, terutama dalam penjelasan rangkaian bahan satu urutan logis atau mendukung makna. Yang kelima ada komik. Komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. Yang keenam ada gambar. Media grafis paling umum digunakan dalam proses belajar mengajar karena merupakan bahasa yang umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudahan mencerna media grafis pada sifatnya visual konkret, menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak verbalistik. Yang ketujuh ada bagan. Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan-keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana, antara lain perkembangannya, perbandingan, dan struktur serta organisasi. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan media grafis. Sadiman menyebutkan kelebihan dan kelemahan media grafis dalam jenis gambar, yaitu kelebihannya yang pertama sifatnya konkret, yang kedua gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, yang ketiga dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, yang keempat gambar dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. Yang kelima, harga murah dan gampang didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama hanya menekankan persepsi indera mata, dan yang kedua ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Yang
keempat, penerapan media grafis dalam penggunaan pembelajaran. Yang pertama, grafik. Grafik divisualisasikan dengan bantuan objek dalam bentuk garis, batang, dan juga gambar. Menampilkan pesan dalam bentuk-bentuk seperti itu, mempermudah penyerapan informasi oleh siswa. Kedua, ada bagan. Pemilihan bagan. Bagan yang akan disajikan di kelas tentu saja harus berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Guru yang kreatif dapat merancang bagan sendiri dengan terlebih dahulu menganalisis materi dan mempersiapkannya untuk dibuat dalam bentuk bagan. Yang ketiga, ada komik. Begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu tingginya kesukaan akan terhadap komik, hal tersebut mengilhami untuk dijadikannya komik sebagai media pembelajaran. Yang keempat, ada poster. Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, digunakan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, poster digunakan saat guru menerangkan sebuah materi kepada siswa. Begitu halnya siswa dalam mempelajari materi menggunakan poster yang disediakan oleh guru. Dan yang kedua, digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa sebagai peringatan, ajakan, propaganda, atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan. Yang kelima, ada media foto. Pergunakanlah gambar sesuai kebutuhannya, tidak terlalu banyak, namun memiliki relevansi tinggi dengan materi yang sedang diajarkan. Jumlah gambar yang sedikit namun terpilih akan lebih baik daripada gambar yang banyak tetapi kurang memberikan manfaat. Sekian materi dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.